Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas doktrin Ba'alawi, membahas tentang sudah melekatnya pemahaman yang perlu diluruskan dari kaum Ba'alawi tentang Ahlul Bait. Jadi klan Ba'alawi ini menganggap seluruh ayat tentang Ahlul Bait itu adalah juga untuk diri mereka. Bayangkan, ini luar biasa dahsyatnya. Ayat tentang keluarga Nabi ketika Nabi masih ada, masih hadir, dan Allah memintanya untuk dimuliakan mengingat keberadaan Nabi, yaitu dari 5 orang itu: Siti Fatimah, Sayyidina Ali radhiyallahu an, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan kemudian istri-istri daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja pada masa itu memiliki hak-hak istimewa atau diistimewakan oleh kaum muslimin, diistimewakan oleh Allah dan seterusnya. Tetapi ayat ini tentang Ahlul Bait ini terus-menerus diklaim sebagai juga untuk diri mereka pada zaman ini. Masya Allah. Sehingga hak-hak eksklusif itu masih mereka usahakan untuk diterima, walaupun khitabnya atau subjeknya sebenarnya adalah Ahlul Bait di masa Nabi. Maka inilah yang terus-menerus diajarkan, didoktrinkan baik di kalangan Ba'alawi sendiri maupun untuk materi dakwah, materi ceramah kepada orang awam, kepada non Ba'alawi, yaitu dari santri-santri Nahdlatul Ulama, santri-santri NU atau kaum muslimin NU Nahdliyin. Ini yang jadi masalah. Perumpamaannya adalah misalnya keluarga kerajaan Inggris, Ratu Elizabeth, Pangeran Charles, Pangeran William, Pangeran Henry, itu kan anggota kerajaan atau Ahlul Baitnya Pangeran Philip atau kerajaan Inggris, Ratu Elizabeth. Tentu saja mereka ada undang-undang untuk dihormati dan orang-orang pun sangat hormat di negaranya, dan itu wajar. Tetapi kemudian setelah berlalu misalnya 100 tahun, jangan jauh-jauh 100 tahun aja misalnya, ada orang yang berdarah kerajaan Inggris kemudian meminta hak-hak yang sama seperti Pangeran Henry atau Pangeran William. Jadi orang-orang Inggris yang bertemu dengannya harus hormat sebagaimana mereka bertemu dengan Pangeran William, Pangeran Charles, Pangeran Henry, Ratu Elizabeth, dan seterusnya. Ini kan mengada-ada, diketawain oleh warga Inggris. Salah satu yang muncul lagi dan mungkin sudah melekat tidak disadari atau sengaja adalah ketika Bapak Taufik Assegaf berbicara di forum Mukernas Rabithah Alawiyah, musyawarah keluarga Nabi Rabithah Alawiyah. Jadi para keluarga Nabi ini musyawarah ngarep. Pada musyawarah itu Bapak Taufik Assegaf mengemukakan sebuah ayat dalam surat Al-Ahzab 30, Ya nisa an-nabi may ya'ti minkum bifahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzab di'fain wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Jadi surat Al-Ahzab ini khitabnya kan istri-istri Nabi yang diomongkan, yang diberi peringatan oleh Allah adalah istri-istri Nabi, yang dalam qaul ulama dalam tafsir Ibnu Katsir juga termasuk Ahlul Bait.
Maka Allah mengatakan, wahai istri-istri Nabi, jika kalian berbuat dosa, maka dosanya buat kalian itu double, dilipat gandakan 2 kali. Jadi dosanya tidak sama dengan umat lainnya, karena kamu adalah ahlul bait, istri Nabi. Begitu juga jika kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan kalian itu 2 kali lipat lebih banyak daripada umat di luar ahlul bait. Ini kan untuk ahlul bait wajar Allah beri peringatan seperti itu karena posisinya yang terhormat. Tetapi kemudian ayat ini secara sembrono diklaim, di copy paste, dipasangkan, diterapkan kepada diri mereka sendiri di Indonesia ini sekarang ini. Hebat, betul. Antum punya tugas yang berat untuk menjadi Alawi, karena sesungguhnya orang yang menjadi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jika melakukan kebaikan 2 kali lipat pahalanya, jika melakukan kemaksiatan 2 kali lipat dosanya dan adabnya. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adabu dhi'fain wa kana dhalika 'ala Allah yasira. Wahai istri-istri Nabi, siapa di antara kalian yang melakukan fahisyah dengan jelas, dilipat gandakan dosanya 2 kali lipat, dan itu mudah bagi Allah. Allah nggak pernah takut untuk mengadab 2 kali lipat. Sebaliknya kalau menjadi orang yang soleh, wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal shalihan nu'tiha ajraha marratain wa a'tadna laha rizqan karima. Siapa yang taat di antara kalian kepada Allah dan Rasulullah dan dia beramal soleh, 2 kali pahalanya, dan Allah telah menyediakan pahala yang besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keluarga Ba'alawi ini amalnya selalu 2 kali lipat dibanding keluarga Indonesia pada umumnya. Jadi pahalanya double, 2 kali lipat. Begitu juga dosanya 2 kali lipat. Kenapa? Karena kaum Ba'alawi adalah ahlul bait, keluarga besar Nabi. Masya Allah, mantap, betul, mantul. Aduh, Masya Allah, mudah-mudahan Allah kasih hidayah kepada mereka-mereka itu. Pemikiran ini atau tafsir-tafsir ini entah mereka tidak tahu atau memang sengaja diklaim untuk mereka sendiri, tetapi pada kenyataannya memang jadi kesepakatan bersama di keluarga Ba'alawi, yaitu saya keluarga besar Nabi, saya cucu Nabi, seperti cucu Sayyidina Hasan dan Husain. Sama hak-hak dan kewajiban kaum muslimin terhadapnya. Masya Allah. Jadi tidak heran kenapa ketika dalam ceramah, ketika dalam eksposur kepada publik, omong-omongan kepada masyarakat, ya itulah karena yang diajarkan di dalam keluarga internalnya begitu. Maka tidak heran kalau misalnya Bahar bin Smith selalu mengemukakan saya cucu Nabi, saya cucu Nabi. Kalian harus menghormati cucu Nabi. Nanti Nabi tidak rela, kamu tidak akan dapat syafaat dan seterusnya. Itu karena hasil internal Ba'alawi sendiri. Dan saya kira semua habaib yang tergabung dalam Rabithah Alawiyah didoktrin hal yang sama. Sehingga terjadilah syu'ubiyah, keluarga besar Nabi. Ini yang terus dipelihara, dan kemudian ada rasa untuk berbangga, ada rasa untuk menonjolkan diri, kemudian yang pada akhirnya ujub, riya, takabur, sombong. Ini penyakit yang harus diobati dari keluarga Ba'alawi. Nah, kesombongan-kesombongan ini pun mereka tidak merasakannya
karena disangkanya adalah hak untuk sombong, hak untuk dihormati, hak untuk tinggi, mengingat aku adalah ahlul bait, keluarga besar Nabi, wajar dihargai, dihormati, dijunjung tinggi, tidak boleh dihina-hina. Rasa kesederhanaan, rasa tawadhu yang hilang, kemudian rasa sombong yang mengemuka, itu tidak disadari lagi, seolah-olah tidak ada. Padahal kalau orang melihat dari luar, sungguh nyata, tampak jelas kesombongan mereka itu. Satu hal lagi dalam sambutan Bapak Taufik Assegaf di Mukernas Rabitatul Alawiyah yang juga bikin geleng-geleng kepala, bahkan ngelus dada, bahkan tepuk jidat, adalah ketika dia menghimbau kepada para habaib klan Ba'alawi untuk tidak mencaci orang, tidak mengumbar amarah, tidak mencaci orang, berlaku sabar, tabah, tidak berkata-kata kotor, tidak membalas cacian dengan cacian. Jadi ini yang dikatakan oleh Bapak Taufik Assegaf. Kita harus pelajari ya ikhwani cara kita muamalah. Jangan kita mencaci orang, jangan orang mencaci kita, kita balas dengan cacian. Sama nilainya antum lah. Antum dicaci, antum mengharap kepada Allah. Allahumma hdihim ya Rabb. Beri hidayat mereka ya Allah. Itu nilai bagi antum semua. Dan rupanya dia sudah lupa dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Bahar bin Smith, Bapak Rizik Sihab, oleh dirinya sendiri, bagaimana kotornya mulut-mulut mereka dalam mencaci maki, bagaimana amarah-amarah mereka itu seperti kesetanan, semua dibungkus dalam agama, mereka merasa sehingga mereka merasa bangsat ente. Dah, bangsat ente antek Belanda anjing. Begitulah ulama-ulama yang sogokan tuh. Anjing. Dikasih sedikit ngelompat-ngelompat dia. Wah, dia merasa hebat. Kasih sekian melihat, wah, sudah. Anjing piaraan tuh. Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Ada kori anjing itu. Kurang ajar. Biar ulama yang bejat, ulama yang buruk, ulama yang busuk. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Said Agil Siraj, Ketua Umum PBNU, sudah. Dalam sambutannya untuk tidak mencaci maki itu yang membuat kita geleng-geleng kepala, elus dada, tepuk jidat, bahkan ngakak guling-guling. Aduh, Masya Allah. Jadi yang seperti inilah yang membahayakan karena dirinya tidak merasa, yang merasakan orang lain. Jadi dua ungkapan ini sudah bisa kita menilai bagaimana parahnya doktrin klan Ba'alawi ini, baik terhadap internalnya maupun efeknya terhadap jamaah yang rata-rata warga Nahdliyin, orang-orang NU. Maka orang-orang NU harusnya jangan menelan mentah-mentah apa yang dikeluarkan dari mulut klan Ba'alawi ini, terutama berkaitan dengan Ahlul Bait, berkaitan dengan penghormatan, berkaitan dengan syafaat, berkaitan dengan bencinya Nabi. Karena itu bukan untuk mereka klan Ba'alawi, tapi untuk Ahlul Bait Rasulullah. Jadi mereka hanya mengaku-ngaku saja. Itu nomor satu. Jadi warga itu harus waspada terhadap doktrin-doktrin ini. Yang kedua, mereka bicara itu untuk keagungan klan Ba'alawi sendiri, untuk keagungan para habaib dari klan Ba'alawi sendiri. Jadi dibuatlah cerita-cerita. Kalau dalam konteks sejarah Republik Indonesia, maka para habaib inilah yang berjasa terhadap kemerdekaan Indonesia. Ketika dalam konteks dakwah,
maka para Habib inilah yang berjasa dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Ketika dalam konteks budaya seterusnya, konteks keamanan seterusnya, konteks kesejahteraan, semuanya mereka klaim untuk mengunggulkan seolah-olah yang paling berjasa, paling bermanfaat, berkahnya adalah dari kami-kami ini. Nah, ini juga jangan ditelan mentah-mentah. Perbanyak referensi-referensi lain selain dari ceramahnya habaib dari klan Ba'alawi. Jadi jangan sampai seperti kerbau dicocok hidung, dibawa kemana nurut, dikasih gambaran ini percaya, dikasih cerita ini percaya, dikasih ancaman ini takut. Hingga yang terjadi adalah para muhibbin, orang-orang awam NU itu menjadi fanatik, menjadi terdoktrin, menjadi terbuai, dan bisa disetir, dikendalikan oleh kaum Ba'alawi yang sebenarnya belum jelas kehabibannya ini. Mudah-mudahan rekan-rekan kita atau kita sendiri yang masih menelan mentah-mentah seluruh ceramahnya, seluruh pengajiannya kaum Ba'alawi ini bisa memfilter lagi, bisa menyaring dan mengkonfirmasi kepada ulama-ulama NU, ulama-ulama Nusantara yang lebih jernih pendapatnya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.